Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana hari ini? Sehat? Insya Allah ya. Hari ini kita akan masuk materi peluang, yaitu bagian 1 ya, ruang sampel dulu. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan coba lihat dulu nih, ada video berikut ya teman-teman. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih ngikutin pemilihan ketua kelas di sekolah? Pastinya pernah dong ya. Oke, misal di sini terdapat 18 siswa laki-laki dan juga 12 siswa perempuan. Berapa sih peluang yang terpilihnya siswa laki-laki menjadi calon ketua kelas? Nah, ada yang tahu? Oke, coba Ibu kasih kesempatan untuk menjawab di kolom komen ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya, ya. Nah, untuk mencari peluang sendiri, sebenarnya kita butuh yang namanya jumlah atau banyaknya kejadian dulu, terus dibagi dengan banyaknya sampel. Oke, jadi kalau misalnya disimbolkan di sini PA, peluang kejadian A sama dengan NA banding NS gitu ya teman-teman ya. Nah, kita tahu dulu nih, kejadian apa sih sebenarnya? Oke, yang pertama ada kejadian acak, yaitu kejadian yang tidak dapat ditentukan atau belum diketahui sebelumnya. Misalnya contohnya ya, ada mobil rusak, terus kemudian mudik arisan, kayak gitu. Nah, di kejadian kedua, contohnya adalah kejadian independen, gitu ya. Berarti kejadian itu tidak berpengaruh dengan probabilitas kejadian yang lain. Contohnya misalnya kalian melempar koin, angka atau gambar, itu nggak akan berpengaruh. Mau keluar angka, gambarnya nggak berpengaruh. Mau keluar gambar, angkanya nggak berpengaruh. Nah, yang ketiga, oke. Yang ketiga adalah kejadian dependen, yaitu kejadian di mana terjadinya itu sangat mempengaruhi pada probabilitas kejadian yang lain. Contohnya adalah seperti produsen mobil nih yang menghitung kerusakan 10% dari produksi. Makin banyak yang rusak mobilnya, berarti makin rugi gitu ya teman-teman ya. Sampai sini bisa kejadian? Oke, sekarang kita simak yuk video berikut. Ya, ketika kita melemparkan satu koin, kira-kira berapa ya ruang sampelnya? Ada yang bisa? Yuk, Ibu kasih waktu dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Silakan tulis kolom komen kalau sudah tahu. Nah, ini dia. Ruang sampel dari satu koin. Itu kalau misalnya kalian lihat koin seribuan di rumah, pasti ada dua sisi ya yang berbeda. Yang pertama isinya angka, yang kedua ada isinya gambar. Maka ruang sampel satu koin adalah 2. Oke? Lalu gimana sih kalau misalnya ruang sampel dari 2 koin? Kalau ibu mah enaknya pakai tabel aja teman-teman. Yang di sebelah kiri ini dia koin pertama, sebelah atas ini koin kedua. Nah, kalau ditemuin, maka ruang sampelnya ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kalau misalnya mau cari koin yang ketiga, gimana Bu caranya? Lebih enaknya pakai rumusnya nih, 2 pangkat N, biar langsung ketemu berapa banyak ruang sampelnya, ya. 2 itu sebagai angka dan gambar gitu ya, untuk tentuan kejadiannya. N itu adalah banyak koin yang kalian lempar. Oke. Nah, sekarang simak untuk video berikut ya teman-teman ya. Nah, kira-kira berapa sih ruang sampel 1 dadu dan 2 dadu dari video tersebut? Oke, Ibu kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Nah, untuk ruang sampel 1 dadu sendiri, itu jelas banget ya, namanya mata dadu pasti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Maka jumlah dari ruang sampelnya ada 6. Lalu gimana kalau misalnya ruang sampel dadu itu ada 2? Oke, kita gambarin tabel aja teman-teman kayak tadi ya. Dadu yang sebelah kiri adalah dadu pertama, dadu yang atas adalah dadu yang kedua. Maka jumlah dari ruang sampelnya adalah 36. Atau kita bisa pakai rumus 6 pangkat N. Alhamdulillah. Sampai sini teman-teman sudah paham mengenai ruang sampel? Oke. Nah, materi peluang ini juga berkaitan erat dengan surah Yasin ayat 82 nih. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka terjadilah ia.
Jadi yang namanya peluang bisa diprediksikan manusia, tapi segala suatu kejadiannya ditentukan juga oleh Allah. Amin. Oke. Nah, di sini jangan lupa ya ikrar matematikanya ya teman-teman ya. Ibu, kita kan sudah sering pagi-pagi nih mengucapkan ini ya. Tidak ada yang sulit jika kita mau berusaha. Matematika itu mudah, insya Allah kita pasti bisa sukses matematika. Oke teman-teman, itu saja mungkin dari Buniar materi peluang di bagian satu yaitu membahas tentang ruang sampel. Terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa kalian tetap jaga protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak dan juga meningkatkan iman serta imun. Terima kasih teman-teman dari Buniar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.